Oke, Pak Asep, ini kita sudah tiba di lantai 5 di salah satu kamar, ada garis polisi. Apakah ini TKP-nya, Pak? Bisa dijelaskan? Ya, ini TKP pertama ya. Ini pabrik barang bukti narkoba sabu yang pertama di lantai 5 dan nanti juga ada pabrik yang kedua di lantai 7. Nah, ini kita bisa lihat, Mbak. Ya mungkin beberapa Ada barang bukti sitaan ya, Pak, di sini? bukti dan juga peralatan yang digunakan ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah barang bukti sabu ya, hasil olahan yang mereka buat di sini. Dan kita lihat di sini ada beberapa cairan, bisa lihat Mbak. Nah ini ada tabung, ya ada bekas dirigen cairan, dan ini ada cairan hijau sebelah sini, mungkin Pak bisa dilihat Pak. Nah ini sebagai campuran ya untuk memproduksi bahan baku untuk menjadi sabu tersebut. Nah setelah ini diolah, dipanaskan mungkin ya, mungkin terjadi proses. Nah ini ada barang bukti juga yang tersimpan di dalam kulkas ya, Pak, berarti? Ya, nah ini ada mungkin sekitar 10 tabung, Pak, di dalam sini? Ya, ini jumlahnya sebanyak 17 liter. Ya. Jadi ini adalah sabu cair yang berjumlah 17,7 liter. Ya, ya. Oke, Pak, ini kalau misalnya bisa dilihat di sini, kemasannya pakai kemasan keripik. Ya. Ini apakah narkotikanya ini bentuknya dalam keripik atau ternyata kemasannya saja tapi dalamnya sudah sabu? Jadi ini sengaja mereka kamuflase, ini sepertinya snack ya. Nah begitu kita buka, ya ini adalah dalamnya sabu. Nah ini, untuk mengelabui petugas ya. Pemasarannya ini di Jakarta atau di tempat lain, Pak? Ya untuk sementara data yang kami dapat bahwa pemasarannya itu sementara kata di Jakarta, tapi tidak untuk kemungkinan bisa disebarkan ke Jawa Tengah, Jawa Timur, demikian. Dan Jawa Ini barang-barangnya ini didapat dari sindikat jaringan internasional atau nasional, Ya. Pak, dan dari mana? Ini jaringan internasional dari China ya, yang mana yang saat ini sudah kita tangkap ya, ada 2 orang, yaitu tersangka atas nama X dan J ya, yang sudah kita tahan, dan tersangka kita tetapkan ada 5 orang ya, yang mana 3 lagi masih DPO dan masih kita lakukan pengejaran. Ya. Bisa dijelaskan, Pak, sambil ditunjukkan bagaimana sih, Pak, proses penyergapan? Mungkin kapan penyergapan dilakukan dan bagaimana, apakah ada pemberontakan dari para tersangka atau seperti apa, Pak? Ya, jadi pada saat penangkapan itu, pada saat mereka memesan ojek online, ya pada saat mereka ojek online datang, kita buntuti dan ada di apartemen ini, kita tangkap. Dan memang pada saat kita tangkap tidak ada perlawanan, mungkin karena terkendala bahasa ya. Kita tangkap dan kita dalami, ternyata di apartemen ini, apartemen BCT ini terdapat bahan-bahan baku narkoba yang akan diolah menjadi sabu. Oke. Ini bisa dijelaskan, Pak, ini barang bukti apa? Nah, ini, Namanya saja? Ini ketamin. Ya, ketamin ini yang yang disimpan di dalam bayi ya, untuk dorongan bayi itu. Baby chair ya. Dan setelah kita ungkap, dibuka dalamnya isinya adalah ketamin semua yang sejumlah 20,7 kg. Berarti total barang bukti yang berhasil disita berapa, Pak? Ya, untuk barang bukti yang berhasil kita sita sampai saat ini ada 20,8 kg ketamin, ya, 20,7 kg sabu, dan juga ada 17,7 liter sabu cair. Demikian. Oke, Pak. Ini untuk tersangka-tersangkanya saat ini kan ada 3 yang DPO, 2 yang ditahan, Pak. Bisa dijelaskan apa sih peran dari masing-masing tersangka? Ya. Kalau untuk perannya itu, untuk tersangka yang DPO ya, yang kita tangkap ini termasuk yang DPO, ada peran sebagai pusat pengolahan ya, yang mengolah sabu. Dan juga ada yang berperan sebagai pemesan. Ya, dan juga ada yang berperan sebagai bagaimana dia akan memasarkan, seperti itu. Untuk dalangnya ini sudah ditangkap atau yang masih berstatus sebagai DPO? Masih DPO, sedang kita dalami, sedang kita kejar. Oke, sedang didalami dan juga dikejar ya, Pak. Oke, Pak, mungkin kita bisa melihat keluar. Tadi saya melihat ada keranjang di sini. Ini apakah untuk mendistribusikannya, Pak, melalui ini atau mungkin dari proses pengiriman kemudian dibawa ke atas menggunakan stroller ini? Ya, ini apabila barang sampai dimasukkan dalam keranjang ini, troli, nanti akan dibawa ke kamar ini. Nah, perlu kami tunjukkan juga, Mbak, di sini mungkin ada
Ini sabu ya, mungkin ini sabu yang dibungkus dengan apa? Ini barang bukti juga sebagai mungkin tester ya. Sebelum dipasarkan ini seperti apa kualitasnya, mungkin mereka lebih tahu. Kalau memang sudah sesuai standar ini mungkin bisa dipasarkan seperti itu. Ini berarti rokok yang ternyata dalamnya bukan berisi rokok melainkan sabu ya Pak? Ya, sabu. Demikian. Untuk konsumsi pribadi atau bisa juga untuk dites untuk sebelum dipasarkan ya Pak? Iya, betul Mbak. Oke Pak, mungkin kita bisa beralih ke yang lain Pak. Ini untuk proses Ya, proses ini pengolahan ya semuanya. proses pengolahan di sini pabriknya ada. Tadi Bapak menyebutkan kalau TKP ini ada dua Pak, ada di lantai 5 dan juga di lantai lainnya. Ya. Perbedaan antara dua TKP itu apa Pak? Sebetulnya hampir sama, cuman mungkin barang bukti sebagian ada di atas. Ya, mungkin mereka juga dijadikan tempat menginap mereka juga, para pelaku, demikian. Oke, nanti kita akan sama-sama nantikan bagaimana TKP di lantai 7. Kalau misalnya bisa dijelaskan kembali, ini adalah salah satu tempat dari untuk produksi narkotika ya Pak. Ada banyak barang bukti yang berada di sini dan ini tidak tinggali. Jadi WNI tidak tinggal di sini melainkan di TKP yang berada di lantai satunya ya Pak. Dan ini juga banyak penyimpanan yang dilakukan di sini. Dan kalau misalnya pada saat proses pengungkapan, ini kan di apartemen Pak. Ya. Warga atau tetangga di sekitar itu pada tahu nggak sih Pak? Mereka merasakan nggak Pak ada aktivitas yang mencurigakan di sini? Ya, sampai saat ini mungkin banyak yang kosong juga ya apartemennya, dan mungkin ini perlu atensi juga untuk para pejabat yang paling bawah dari dari mulai RT, RW ya, agar betul-betul bisa mendeteksi ya apabila ada warga negara asing yang masuk ataupun warga yang baru, apakah dia sebagai warga yang baik, memang dia bekerja, punya pekerjaan tetap, atau bagaimana itu bisa mendeteksi. Mungkin bisa saling informasi dengan pengurus apartemen ini. Oke Pak, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Dan saat ini Bapak akan membawa kita untuk menuju langsung ke TKP satunya ya Pak. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Wakabareskrim Mabes Polri usai jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.